Di 20k subscriber channel Novel Official, akan adakan giveaway untuk satu orang pemenang. Syaratnya kalian harus subscriber, komen, like, share, supaya kalian bisa terpilih untuk jadi pemenang giveaway. Semoga beruntung bosku. Selamat datang di channel Novel Official. Sebelum kalian mendengarkan novel lelaki yang tak terlihat kaya, jangan lupa like, share, dan subbreaker kalau tidak kusentil jantung kalian hehehehe. Tanpa lama-lama lagi langsung saja kita masuk di alur cerita novelnya. Bab 571-580. Hanya melihatmu. Mencoba meremas di depan seperti itu. Ejek Sandrila saat dia melihat Gerald didorong ke belakang lagi. Sialan. Gerald berpikir dalam hati. Dia tidak bisa maju sama sekali. Hei Gerald, mungkin Anda harus menonton dari sini. Maksud saya lihat semua selebritas. Usul Lolita. Saat dia mengatakan itu, tamu terakhir tiba di perayaan itu. Di ruang konferensi, Zack sendiri sudah berada di atas panggung, mengucapkan terima kasih kepada semua tamu yang hadir. Tiba-tiba, telepon Zack mulai berdering dan semua orang terdiam. Terlepas dari kenyataan bahwa ada begitu banyak orang di aula konferensi luar ruangan, itu sangat sunyi sehingga orang bisa mendengar pin drop. Sudah berjam-jam. Yang salah satunya adalah Mar. Crawford, kenapa kita belum melihatnya? Mungkin dia tidak datang. Tapi itu tidak mungkin, kan? Atau mungkin dia sudah ada di dalam. Mungkin dia hanya tidak ingin mengekspos seperti apa penampilannya. Apakah itu berarti kita tidak akan bisa bertemu dengannya? Kata beberapa gadis dengan kecewa. Gadis-gadis itu sangat ingin melihat seperti apa rupa miliarder itu. Lebih dari sekadar melihat Aiden dan Yul. Mengetahui seperti apa penampilan Mar. Crawford telah menjadi tujuan utama mereka sejak mereka tahu untuk siapa perayaan itu diselenggarakan. Sialan. Kenapa Mar? Crawford belum muncul? Tanya Leia agak tidak sabar. Mungkin dia hanya tidak ingin terlihat. Jawab Willy. Sementara itu di aula konferensi, suasana semakin suram dari menit ke menit. Zack telah menangkap perubahan suasana hati yang jelas. Tetapi bahkan dia sedikit bingung. Saat itu hampir pukul 11 dan menurut apa yang dijanjikan, Gerald seharusnya sudah tiba setelah menjemput Winters. Zack kemudian tersenyum sebelum berkata, "Maaf, semuanya. Saya akan segera menelepon Mar. Crawford, dia mungkin ditahan oleh sesuatu." Setelah mengatakan itu, dia mengeluarkan ponselnya dari sakunya dan memutar nomor Gerald. Kamu dengar itu? Dia benar-benar datang. Tuan Crawford hanya sedikit terlambat. Ya, itu berarti kita akhirnya akan bertemu dengannya, kan? Bersorak gadis-gadis. Pada saat itu, telepon Gerald mulai berdering. Karena kerumunan sudah begitu sunyi, sumber dering itu sangat jelas. Semua orang sekarang menatap Gerald dengan kaget. Lagi pula, setelah Zack memutar nomor itu, telepon Gerald segera berdering. Itu hanya beberapa kebetulan, kan? Hahaha, jika kami tidak tahu lebih baik, kami akan salah mengira dia sebagai Mar. Crawford, kata seseorang di antara kerumunan sebelum tertawa. Hei, Tuan Lile, saya sudah di sini tetapi saya ditahan oleh kerumunan besar. Saya akan datang dalam 1 menit, kata Gerald setelah menjawab panggilan. Ya Tuhan, orang itu pasti sudah gila. Seolah-olah dia bisa menjadi Mar. Crawford, benar-benar aktor yang bagus. Saya tahu, sungguh pria yang lucu. Semua orang kemudian mulai mengolok-olok Gerald. Setelah menutup telepon, Gerald mulai berjalan ke depan. Kali ini, tidak ada gadis yang mencoba menghentikannya. Sebaliknya, mereka hanya menatapnya dengan kaget. Gerald, apa yang sedang kamu lakukan? Kembali, panggil Lolita. Dia berpikir bahwa Gerald juga sudah gila. Saat Gerald berjalan ke tengah karpet merah, semua orang terus menatapnya dengan ekspresi bingung di wajah mereka. Ketika mereka melihatnya, semua tamu terhormat berjalan keluar dari gedung, dipimpin oleh Zack. Cerpe, 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 cerpe. Dia menarik perhatian mereka, kata Lolita pelan dengan panik. Saat itu, seluruh tamu kehormatan serentak menyapa, Pak Crawford. Suara mereka begitu sinkron, sehingga sapaan itu bergema di seluruh aula seperti longsoran salju. Tuan Crawford, apa? Rasa dingin menjalar ke punggung semua orang ketika mereka mendengar sapaan yang intens dan keras. Mata Willy dan Leia melebar, jelas karena terkejut. Diam Mar. Crawford,
Bagaimana itu bisa terjadi? Willy selalu berpikir bahwa Geralt tidak lebih dari seorang kenalan belaka. Dia tidak pernah berpikir bahwa Geralt akan sampai sejauh ini. Karena itu, dia selalu memandang rendah dirinya. Di masa lalu, Willy bahkan mencoba yang terbaik untuk menghindarinya. Hanya untuk mencegah Geralt meminta bantuannya. Namun sekarang, semua tokoh terkenal ini memanggilnya Mer. Crawford, Tuan Crawford dari Maybury yang misterius ternyata adalah Geralt selama ini. Fakta ini adalah, Willy menelan ludah dengan susah payah. Pikirannya kosong dan realisasi situasinya mirip dengan tamparan besar di wajahnya. Dia sangat terkejut sehingga sudut mulutnya bahkan berkedut. Leila sendiri menutupi mulutnya dengan kedua tangannya. Sama terkejutnya dengan ayahnya. Tidak ada bedanya untuk Winters yang semuanya tampak terkejut sampai ke inti mereka. Namun, dua putri Waxemlah yang paling menderita. Tidak pernah terpikir oleh mereka bahwa Geralt akan menjadi Mer. Crawford yang sebenarnya. Tidak heran dia sangat kaya. Apa maksud dari semua ini? Tuan Crawford, kamu sangat tampan. Teriak beberapa gadis ke arahnya. Geralt hanya mengabaikan teriakan sanjungan sebelum beralih ke Lolita, Mer, dan Mrs. Winters yang masih tercengang mendengar pengakuan itu. Dengan senyum di wajahnya, dia kemudian berkata, "Sudah kubilang aku punya meja yang disediakan untuk kita. Sekarang ayo pergi." Setelah itu, dia menarik tangan Lolita dan perlahan membimbing kedua Winters ke depan dengan tangan satunya. Mereka berempat kemudian berjalan keluar dari kerumunan bersama-sama. Lolita mendapati dirinya menelan ludah sekali lagi. Masih dalam keadaan shock. Ketika mereka semakin dekat, Yul, Aiden, dan beberapa ahli waris kaya lainnya maju untuk menyambut mereka. "Aku akan memimpin jalan, Tuan," kata Aiden sambil tersenyum sambil memegang lengan Mer. Winters. Geralt hanya mengikuti di belakang mereka. Saat Michelle melihat Geralt berjalan melewatinya, dia langsung teringat acara kencan buta beberapa hari yang lalu. "Kak, aku tidak ingin bertemu dengan orang aneh yang malang itu. Bisakah kamu menggantikanku dan menolaknya?" kata Michelle. "Ya, bayiku tidak akan menikah dengannya bahkan jika dia adalah pria terakhir yang hidup." Dia pikir dia siapa? Apakah dia benar-benar berpikir dia bisa memenuhi kebutuhan ele kecilku? Pikirkan lagi. Aneh. Kali ini Ibu Michelle yang berbicara. Karena dia juga diingatkan akan kencan buta itu. Meskipun mengatakan itu, sebenarnya keduanya sekarang diliputi oleh penyesalan dan rasa malu. Hal yang sama berlaku untuk sisa Winters, yang sama-sama malu. "Hai teman-teman. Besok ulang tahunku. Jika Anda bebas, apakah Anda ingin makan malam dengan saya?" Tidak akan ada banyak orang. Pada saat itu, semua Winters memutar ulang undangan Geralt kepada mereka dalam pikiran mereka. Dia bahkan mengundang mereka dengan senyum ramah sehari sebelumnya. Tapi apa yang mereka katakan? "Sedang sibuk. Siapa yang punya waktu untuk merayakan ulang tahunmu?" "Saya tahu. Jangan meniru orang lain dan mengadakan pesta ulang tahun. Lihat saja dirimu. Bisakah kamu membeli perayaan ulang tahun? Kami tidak punya waktu dan energi untuk pergi ke pesta belas kasihanmu. Fran juga punya pekerjaan yang harus dilakukan." Geralt telah mencoba mengundang mereka 2 kali. Dan sekarang, mereka semua memiliki emosi yang campur aduk di dalam diri mereka. Pada saat itu, ponsel Queenie jatuh ke tanah. Dia terus-menerus khawatir bahwa Geralt pada akhirnya akan menjadi lebih baik darinya. Sekarang, mimpi buruknya yang terburuk telah menjadi nyata di depan matanya. Tidak heran Geralt bisa membuat semua orang di sini melekat padanya. Bahkan pria Watford dari hari sebelumnya telah memperlakukannya dengan sangat hormat. Dan sekarang jelas mengapa Geralt mengundang kakek neneknya untuk secara khusus merayakan ulang tahunnya di sini. Geralt adalah Tuan Crawford selama ini. Willy sendiri menatapnya dengan harapan di matanya saat Geralt berjalan melewatinya. Mungkin masih ada kemungkinan Geralt akan mengakui kehadirannya. Mungkin Geralt bahkan akan melambai padanya. Selama bertahun-tahun, baik Winters maupun Geralt adalah yang terbaik baginya. Dia selalu bertanya-tanya mengapa Dream Investment Group mendanainya ketika proyeknya menghadapi kesulitan. Ternyata, Geralt selalu memperhatikannya. Dia juga biasa memanggilnya Paman Jung, ketika mereka masih sedikit lebih dekat. Willy tahu bahwa itu salahnya sendiri karena perlahan menjauhkan diri dari Geralt. Dia sekarang menyesali semua yang telah dia lakukan.
Dan dia berharap bisa memundurkan waktu untuk memulai sesuatu yang baru dengan Geralt. Namun, dia tahu itu tidak akan terjadi. Jadi yang bisa dia lakukan hanyalah melihat ke lantai, dipenuhi rasa malu. Suci, lihat ke sana. Mobil apa itu pada saat itu? Sejumlah gadis berteriak sambil menunjuk ke arah pintu masuk. Mereka diam-diam berharap bahwa suara mereka akan menarik perhatian Geralt juga. Saat Geralt menoleh untuk melihat apa yang mereka tunjuk, semua orang sudah sangat terkejut. Mobil sport yang tampak sangat mewah perlahan menuju pintu masuk. Suci cer asterisk P. Itu Lamborghini Reventon. Benda itu harganya lebih dari 200 juta. Semua orang berseru kagum. Pada saat itu, Sienna dan Seno keluar dari mobil. Seno kemudian melemparkan kunci mobil ke Geralt sebelum berkata, "Ini dia, kakak. Saya membawanya ke sini. Seperti yang Anda suruh." Geralt telah meminta bantuan Seno 2 hari yang lalu. Karena dia tidak memiliki mobil di daerah ini dan dia masih membutuhkan beberapa jenis transportasi. Dia menyuruh Seno untuk membawa mobilnya. Geralt tersenyum sambil menepuk bahu Seno. Mereka kemudian memasuki ruang konferensi bersama. Jadi mobil itu milik Mer Crawford, kata semua orang dengan iri dalam suara mereka. Setelah mengambil banyak gambar, perayaan ulang tahun akhirnya dimulai. Menurut Zack, perayaan ini jauh kurang megah dibandingkan dengan apa yang telah diselenggarakan oleh saudara perempuan Geralt saat itu. Geralt tidak kesulitan menerima fakta itu. Bagaimanapun, saudara perempuannya telah menyewa seluruh pulau untuk pesta ulang tahunnya. Itu terlalu berlebihan. Bahkan jika itu untuk ulang tahunnya. Pesta berlanjut sampai sekitar pukul 3 sore. Meskipun dia telah berjanji bahwa dia akan datang ke pesta. Pada akhirnya, dia tidak melakukannya. Setelah Geralt mencoba meneleponnya beberapa kali, dia akhirnya mengangkatnya. Alasannya adalah dia tidak enak badan sehingga dia tidak bisa datang. Sedikit khawatir, Geralt bertanya apakah dia baik-baik saja. Tetapi dia segera menutup telepon. Dia memutuskan untuk tidak menanyainya lebih jauh setelah itu. Lagi pula, tidak wajib baginya untuk menghadiri pesta ulang tahunnya. Setelah minum beberapa gelas, Geralt memutuskan untuk beristirahat di salah satu ruang tunggu. "Hei, siapa kalian? Tidak ada orang luar yang diizinkan masuk ke sini," kata seorang pengawal di luar. "Saya kerabat Mer Crawford. Saya Tuan Jung," jawab suara seorang pria parubaya. Tentu saja itu Willy Jung. Dia telah memohon rekan-rekannya untuk membiarkan dia masuk. Dan setelah memasuki aula, dia segera menuju untuk melihat Geralt. Dia punya 2 alasan untuk menjadi putus asa ini. Pertama, dia tahu bahwa desas-desus tentang dia yang menghina Geralt akan menyebar secepat penyakit. Karena itu, dia mungkin akhirnya kehilangan posisinya saat ini. Dia sangat sadar bahwa dia telah melewati batas saat itu. Kedua, jika dia mengesampingkan egonya dan memohon pengampunan Geralt, dia bahkan mungkin memiliki kesempatan untuk dipromosikan kembali ke posisi semula. Bagi Willy, sekarang adalah waktu yang tepat. Sangat mengecewakan baginya setelah mengetahui bahwa Geralt memiliki jaringan yang begitu besar. Dia mengutuk dirinya sendiri karena menghina Geralt. Jika tidak, hidupnya bisa jauh lebih baik sekarang. Dia memiliki beberapa pertanyaan tentang keluarga Crawford yang berenang di benaknya. Salah satunya adalah bagaimana dia menjadi begitu kuat dalam waktu sesingkat itu. Namun, Willy tahu lebih baik untuk menyimpan pikiran itu untuk dirinya sendiri setidaknya untuk saat ini. Yang penting pada saat itu, baginya adalah bertemu Geralt. "Tolong, saya ingin bertemu Tuan Crawford. Bisakah Anda memberitahu dia bahwa Paman Jungnya ada di sini?" Pinta Willy saat Layla dan Leia menunggu di belakangnya. Pengawal itu benar-benar tidak yakin. Dia tahu lebih baik daripada mengacaukan siapapun yang berhubungan dengan Geralt. Oleh karena itu, dia memasuki ruangan dan segera memberitahu Geralt tentang Tuan Jung. Setelah beberapa saat, penjaga keluar lagi, menatap Willy dengan tatapan kotor sambil berkata, "Tuan Crawford sedang beristirahat sekarang. Jika Anda ingin bertemu dengannya, Anda harus menunggu." "Ya tentu saja," jawab Willy sambil mengangguk deras. Dengan itu, setengah jam berlalu. 1 jam lagi segera menyusul. Setelah menunggu selama 5 jam, malam telah tiba. Namun, Willy masih menunggu di luar ruangan. Kakinya pegal karena berdiri terlalu lama. "Bapak, Crawford saat ini sedang makan malam. Dia menyuruhmu untuk kembali lagi lain hari."
Dan dia akan mempertimbangkan untuk bertemu denganmu kalau begitu. Kata pengawal itu setelah dia keluar dari kamar lagi. Sudut mulut Willy mau tak mau berkedut lagi saat mendengar itu. Willy tahu Geralt sengaja membuatnya menunggu selama itu. Lagi pula, dia telah membuat Geralt melalui penantian yang sama lama di masa lalu. Saat ini terjadi, sebuah Rolls-Royce Phantom melaju kencang di jalan Yanken. Tampaknya menuju ke Maybury. Duduk di belakang mobil adalah seorang wanita muda yang bergaya dan kaya. Sejujurnya, wanita akan berlebihan karena dia lebih terlihat seperti wanita muda yang baru lulus dari universitas. Apakah kita sudah sampai? Tanya wanita itu sambil membuka matanya perlahan. Dia fokus pada pemandangan di luar jendela mobil. Kita hampir sampai di Maybury City, Nona. Jawab sopir itu. Beritahu mobil-mobil di belakang kita untuk mengejar. Perintah wanita itu setelah mendengar itu. Sopir kemudian melakukan apa yang diperintahkan dengan menyampaikan pesanan melalui walkie-talkie. Di belakang Phantom, sekitar 20 mobil Maybach mengikuti dari dekat. Mobil lain di jalan harus memberi jalan bagi kelompok mobil yang tampak mahal ini. Kota Maybury dan Universitas Maybury-nya, ini adalah dua tempat terbengkalai di mana aku harus menanggung semua penghinaan dan penghinaan itu. Heh, akhirnya aku kembali, kata wanita itu sambil mengenang sambil mengepalkan tinjunya. Dia mengepal begitu keras sehingga kukunya yang panjang hampir menancap di kulitnya. Nona, kakakmu akan kuliah di universitas itu, bukan? Heh. Jika itu masalahnya, dia akan menjadi juniormu. Kata sopir itu. Saya juga mendengar bahwa para senior akan mengadakan kompetisi debat. Apakah Anda akan berpartisipasi dalam hal itu? Diam saja, tegur wanita itu sambil menutup matanya lagi. Satu-satunya suara yang tersisa setelah itu adalah putaran mesin mobil dan tidak lama kemudian mereka tiba di Maybury. Pindah kembali ke Geralt. Dia bangun cukup pagi keesokan harinya. Karena dia telah menyelesaikan sebagian besar proyek yang ada, dia memutuskan bahwa sudah waktunya baginya untuk kembali ke universitas. 3 bulan liburan musim panas telah berlalu dengan sangat cepat. Hanya dalam 2 hari, kompetisi debat akan diadakan. Oleh karena itu, Geralt telah memutuskan untuk kembali ke Maybury dan itu juga mengapa dia menyuruh Seno untuk memindahkan mobilnya. Setelah mengucapkan selamat tinggal pada Winters, Geralt diusir oleh saudara iparnya. Mereka memegang tangannya sampai dia tiba di mobilnya. Mereka bahkan mengejar mobil sampai mereka mencapai pintu masuk kota. Hanya setelah melihat mobilnya menghilang di cakrawala, mereka kembali dengan wajah enggan. Lihat Geralt sekarang. Dia melakukannya dengan sangat baik. Seperti yang selalu saya katakan bahkan sejak dia masih kecil. Saya selalu tahu bahwa dia akan menjadi seseorang yang akan dikagumi semua orang. Kan? Kata Sandrila setiap kali melihat temannya. Saat dia mengemudi, Geralt menerima panggilan telepon. Itu dari Harper Sullivan, kepala asrama mereka. Kapan kamu kembali ke Maybury? Geralt, aku sebenarnya sedang dalam perjalanan sekarang. Jawab Geralt. Haha, yah. Benjamin dan aku sudah ada di asrama. Apakah kalian dipompa untuk ujian atau sesuatu? Tidakkah pacarmu akan mengomelimu untuk menghabiskan lebih banyak waktu dengannya? Tanya Geralt sambil terkekeh. Bayi saya kembali ke universitasnya sendiri untuk mempersiapkan ujiannya juga. Selain itu, kompetisi debat universitas kami lebih awal dari mereka. Terlebih lagi, sepupu saya akan mulai belajar di universitas kami. Jadi saya hanya ikut dengannya. Lucunya, sepupu Benji juga belajar di sini jadi dia juga sudah ada di sini. Jelas Harper. Baiklah. Baiklah. Aku akan berada di universitas hari ini. Jadi kita akan bicara. Kata Geralt sebelum menutup telepon dan menginjak pedal mobil sedikit lebih keras. Setelah tahun ketiga mereka, beberapa siswa tahun keempat telah magang sementara yang lain memilih untuk tetap tinggal di universitas untuk pasca kelulusan mereka. Namun, mereka yang berasal dari beberapa jurusan tertentu masih memiliki 3 bulan tersisa di semester mereka. Selama liburan, Geralt hampir tidak punya waktu untuk merevisi sama sekali. Dia juga rindu melihat Harper dan Benjamin setelah sekian lama berpisah. Pukul 9 lewat ketika Geralt akhirnya tiba di kampus. Seperti yang telah dia perkirakan, tampaknya itu adalah hari pertama bagi banyak siswa baru, yang menjelaskan gerombolan wajah yang tidak dikenalnya. Oh wow,
Meskipun aku pernah mendengar desas-desus bahwa Maybury University dipenuhi dengan ahli waris yang kaya. Lihat saja itu. Mobil sport macam apa itu? Gosip beberapa gadis segera setelah mobil Geralt tiba di pintu masuk. Mungkinkah itu mobil pria? Pada saat itu, kerumunan yang cukup besar telah berkumpul di pintu masuk. Meskipun Geralt telah memutuskan untuk tidak merahasiakan identitasnya lagi, dia masih merasa malu untuk diperhatikan oleh banyak orang. Sulit, untuk sedikitnya, bagi Geralt untuk beradaptasi dengan semua perhatian yang tiba-tiba dia terima. Setelah memikirkan situasinya, dia memutuskan untuk tidak berkendara ke kampus. Sebagai gantinya, dia memutar mobil dan memarkirnya di hutan kecil di dekatnya, seperti yang dia lakukan saat itu. Dia kemudian mulai berjalan ke kampusnya. Geralt. Pada saat itu, Geralt mendengar namanya dipanggil dan dia terkejut ketika dia melihat gadis berseragam mungil yang memanggilnya. Gadis itu sama terkejutnya saat melihat Geralt juga. Setelah beberapa saat, dia menyeringai sebelum berkata, "Heh, kebetulan sekali kita bertemu di sini. Kamu bisa lulus ujian masuk Universitas Maybury?" Tanya Geralt sebagai balasannya. Dia benar-benar tidak menyangka akan bertemu dengannya di sini. Tentu saja aku melakukannya. Apa? Anda pikir seseorang dengan nilai seperti saya tidak bisa masuk ke universitas ini? Haha, canda gadis itu sambil terus menatap Geralt. Gadis itu tak lain adalah adik Safia, Natasha Yorke. Karena dia adalah mantan pacar Safia, dia telah berkenalan dengan Natasha di masa lalu. Kesan awalnya tentang dia adalah bahwa dia adalah orang yang suka berpesta. Selama tahun-tahun sekolah menengahnya, dia sering melewatkan kelasnya untuk pergi ke pub. Dia bahkan membuat tato di lengannya dan mulai merokok. Dia pada dasarnya adalah seorang pemberontak dan nilainya saat itu juga bukan yang tercantum. Kembali ketika dia pertama kali datang mengunjungi Safia di Maybury, baik Safia dan Geralt tidak punya banyak uang. Untuk memastikan bahwa Natasha akan bersenang-senang, keduanya melamar pekerjaan paruh waktu. Sampai pada titik di mana Safia bahkan meminta Geralt untuk membantu Natasha dengan pekerjaan rumahnya. Namun, hal pertama yang Natasha katakan ketika dia pertama kali bertemu Geralt adalah, "Hei Kak, kenapa kamu menemukan pacar yang begitu miskin? Dia tidak kaya, juga tidak memiliki jaringan yang kuat." Benar-benar lelucon. Geralt telah memutuskan untuk tidak melawannya saat itu karena dia ingin menjadi orang yang lebih besar. Sejak hari itu, Natasha terus-menerus memandang rendah Geralt. Karena dia biasanya akan mengunjungi Safia selama liburan. Baik Natasha dan Geralt cukup akrab karena mereka kadang-kadang bertemu satu sama lain pada saat-saat seperti itu. Geralt tidak menyangka akan melihatnya sebagai mahasiswa baru di universitas. Ya, itu benar-benar kebetulan, kata Geralt sambil tertawa kecil. "Hei Nati, siapa ini?" Tanya suara feminin. Sekelompok gadis yang sepertinya adalah temannya kini berdiri di dekat Natasha. "Heh, dia mantan kakakku." "Dia benar-benar lelucon," jawab Natasha. Jelas sekali bahwa Safia tidak banyak memberi tahu Natasha tentang Geralt. Geralt sendiri tidak ingin memperpanjang percakapan dengan Natasha lebih lama dari yang seharusnya. Saat dia berbalik untuk pergi, dia tiba-tiba berhenti di jalurnya. Mengangkat kepalanya sedikit, dia bertanya, "Kakakmu, Safia, bagaimana kabarnya?" Saat itu, Safia tidak tahan menanggung penghinaan dan dia akhirnya putus sekolah. Namun, sejujurnya, dialah yang memintanya. Lagi pula, dia telah melewati batas Geralt beberapa kali. Meski begitu, Geralt masih merasa sedikit bersalah karena merusak masa depannya. Apa yang telah dia lakukan tampaknya merupakan hukuman yang terlalu keras. Sekarang ketika dia melihat kembali ke belakang. Tetap saja, semua orang punya pilihan. Siapa dia yang memaksanya untuk memilihnya? Ini adalah alasan utama mengapa Geralt masih merasa bersalah atas apa yang dia lakukan padanya. "Baiklah, dengarkan di sini. Brengsek. Adikku melakukannya dengan sangat baik. Tunggu dan lihat saja. Kamu pasti akan terkena karma karena mencampakkan adikku," kata Natasha sambil mengacungkan tinju ke arahnya. Dia tampak lebih bersemangat dari sebelumnya. "Ah, baiklah kalau begitu," kata Geralt sebelum tersenyum lembut dan pergi. Saat dia melihat dia pergi, senyum Natasha menjadi lebih sombong dari sebelumnya. "Katakan Nati, apakah itu Geralt yang kamu bicarakan?" bisik salah satu temannya ke telinganya. "Dia
Meskipun bukan aku yang mencarinya. Adikku adalah. Aku tidak tahu seberapa besar dia menyakitinya. Tapi dia pasti sudah selesai untuk kali ini. Kata Natasha dengan seringai dingin di wajahnya. Dia kemudian mengeluarkan ponselnya dan mulai memutar nomor. Saat itu, Geralt sudah kembali ke asrama. Ketika Harper dan Benjamin melihatnya, mereka segera bergegas untuk memeluknya. Selamat datang kembali. Geralt, dia juga sangat senang melihat mereka. Dalam waktu singkat, mereka bertiga mulai mengobrol dan mengejar satu sama lain. Geralt telah kembali ke kampus terlebih dahulu hanya untuk melihat Harper dan Benjamin. Dia kemudian masih harus pergi ke perusahaannya. Saat ketiganya terus mengobrol satu sama lain, pintu asrama tiba-tiba terbuka. Geralt terkejut ketika dia melihat seorang gadis asing berdiri di pintu. "Saudara!" teriak gadis itu dengan gembira sambil menatap Harper. "Halo, Benjamin. Dan kamu pasti Geralt, kan? Bahwa saya senang bertemu denganmu. Apakah kamu adik perempuan Harper?" tanya Geralt. Nama saya Roseanne. Kau sangat tampan." "Geralt," jawab Roseanne sambil tersenyum. "Omong-omong, saudara laki-laki saya memberitahu saya bahwa dia akan membawa saya keluar untuk makan siang dengan teman sekamar baru saya nanti. Apa kau ikut dengan kami juga, Geralt?" tanya Roseanne kali ini. Bagi Geralt, Harper tampaknya cukup sering menyebut namanya kepada saudara perempuannya. "Aku ingin makan siang bersama. Tapi sepertinya aku tidak punya waktu. Karena aku masih harus kembali ke kantor sebentar. Bagaimana dengan ini? Kalian bisa makan siang bersama dulu dan aku akan membuat pengaturan lain untuk kita nanti malam. Aku akan mentraktir kalian semua dengan makanan enak nanti," saran Geralt sambil tersenyum. "Saya melihat itu tidak bagus." "Baiklah, Geralt, kamu harus mengurus barang-barangmu dulu," kata Roseanne. Suaranya sedikit kesal. Matanya mencerminkan sedikit kekecewaannya juga. Namun, mereka dengan cepat menyala lagi ketika dia bertanya, "Sebenarnya, jam berapa kamu akan selesai, Geralt? Anda masih harus makan siang, kan? Jika Anda hanya pergi ke kantor sebentar, Anda masih bisa bergabung dengan kami. Kami hanya akan makan siang sedikit lebih lambat dari biasanya." "Itu benar. Jika saya tidak memiliki hal lain yang terjadi nanti, saya pasti akan bergabung dengan Anda semua untuk makan siang. Yah, lebih baik aku pergi sekarang agar aku bisa menyelesaikan apa yang harus aku lakukan lebih cepat." Geralt merasa dia tidak bisa menolaknya untuk kedua kalinya. "Baiklah, ayo turun bersama. Kakakku akan membawaku berkeliling dan teman-temanku sudah menungguku di bawah," saran Roseanne. Mereka berempat kemudian menuju ke bawah bersama dan setelah keluar, mereka melihat beberapa gadis berdiri tepat di luar asrama. Itu baru hari pertama orientasi tetapi hampir semua wajah terlihat sedikit bosan. Meski begitu, memiliki ekspresi bosan tidak mengubah fakta bahwa beberapa gadis masih terlihat sangat cantik. Setelah menyapa mereka, Geralt menemani rombongan dan berjalan bersama mereka sebentar sebelum meninggalkan universitas dan kembali ke perusahaan. Hei, senior itu sangat tampan. Saat Geralt pergi, beberapa gadis segera mulai membicarakannya. Itu wajar karena topik diskusi umum untuk mahasiswi baru biasanya tentang laki-laki. Mereka akan berbicara tentang pria mana di kelas yang paling dan paling tidak tampan, senior mana yang mereka lewati terlihat paling sempurna dan sebagainya. Ini biasanya terjadi pada anak laki-laki juga meskipun dalam jenis kelamin terbalik. Saya tahu, dia agak lembut dan dia memiliki temperamen yang cukup baik juga. Beberapa gadis lain sekarang juga ikut campur. "Apakah Geralt punya pacar, Harper?" tanya salah satu gadis itu. Dia hanya tersenyum sebelum menjawab, "Tentu saja. Sebenarnya, apakah kalian tahu siapa dia sebenarnya? Kurasa aku bahkan belum memberi tahu Roseanne tentang identitas aslinya." "Oh, siapa dia sebenarnya?" tanya Roseanne penasaran. "Nah, apakah kalian sudah mendengar tentang Tuan Crawford yang misterius dari Maybury City?" tanya Harper dengan nada tegang. "Apa, bukankah dia pewaris kaya yang luar biasa dari Maybury City? Selain dia kaya, saya juga membaca posting di beberapa forum yang menyatakan bahwa lebih dari setengah tokoh besar dan terkemuka di Provinsi Sunnydale menghadiri jamuan ulang tahun Tuan Crawford." Gadis-gadis itu terkejut mendengar Crawford dibesarkan. Mereka jelas tahu siapa dia. "Nah, itu dia, Crawford," dari Geralt secara langsung.
Semua gadis segera mulai berteriak atau memekik. Ya Tuhan, itu dia. Kami benar-benar berjalan bersama dengan Tuan Crawford dari Mayberry City. Harper, kamu tidak menarik kaki kami, kan? Tanya beberapa gadis serempak. Apa yang akan saya dapatkan dari berbohong kepada Anda? Gerald selalu rendah hati dan kami sejujurnya baru tahu tentang identitas aslinya baru-baru ini. Jawab Harper sambil tersenyum. Tidak heran aku terus merasa bahwa Gerald sedikit terlalu menarik saat kami berjalan bersama sebelumnya. Jadi dia benar-benar satu-satunya Tuan Crawford. Semua orang terus tertawa dan mengobrol tentang Gerald setelah itu. Dia sekarang menjadi topik pembicaraan utama mereka. Harper telah merencanakan untuk membawa saudara perempuannya dan gadis-gadis lain di sekitar kampus untuk menunjukkan kepada mereka di mana tempat-tempat seperti perpustakaan dan kolam renang berada. Setelah itu, mereka akan dibawa ke pusat pameran budaya kampus. Tidak lama kemudian beberapa gadis tidak bisa berjalan lebih jauh. Bagaimanapun, Mayberry University cukup besar. Berhenti. Saya tidak bisa melanjutkan lagi. Aku perlu istirahat sebentar dan aku haus. Satu demi satu, gadis-gadis itu berteriak. Kamu seharusnya menyebutkannya lebih awal jika kamu haus. Aku akan pergi mengambilkan kalian minuman. Jawab Harper. Aku ikut juga, kata Benjamin. Dia berpikir bahwa akan canggung baginya untuk tinggal bersama sekelompok gadis sendirian sehingga dia memutuskan untuk mengikuti Harper. Supermarket terdekat berjarak sekitar 8 menit dan begitu mereka sampai di sana, Harper membeli 6 botol teh hitam. Saat keduanya meninggalkan gedung, mereka melihat 2 mobil Maybach diparkir di pintu masuk supermarket. 8 pemuda yang mengenakan kacamata hitam berdiri dengan penuh perhatian di depan kedua mobil itu. Mereka semua menatap Harper dan Benjamin. Ketika keduanya mencoba pergi, ke-8 pria itu melangkah maju untuk menghalangi jalan mereka. Apa yang sedang Anda coba lakukan? Tanya Harper. Ikuti kami, kata orang yang tampaknya menjadi pemimpin sambil menunjuk pagar di belakang supermarket. Nada suaranya sangat dingin dan dia memiliki rambut panjang. Meskipun dia terlihat seperti seorang wanita, temperamennya yang dingin akan membuat siapapun bergidik ketakutan. Mengapa kita harus melakukannya ketika kita bahkan tidak tahu siapa Anda? Tanya Benjamin sebagai balasannya. Segera setelah dia berbicara, dia mencoba pergi bersama Harper. Namun, usahanya digagalkan ketika pemimpin itu langsung meraih bahu Benjamin. Para pemuda lainnya juga bertindak cepat, dan mereka semua menangkap Benjamin dan Harper. Keduanya kemudian dipaksa menuju pagar di belakang supermarket. Oleh mereka, beberapa orang di supermarket telah memperhatikan pemandangan itu dan mereka semua sama-sama tercengang. Lagi pula, ada 2 mobil Maybach yang diparkir di pintu masuk dan jelas bahwa ke-8 pemuda itu bukan orang biasa. Sekitar 10 menit kemudian, sekelompok orang kembali. Leher dan pergelangan tangan mereka retak saat mereka meninggalkan area berpagar. Pemimpin menyeka apa yang tampak seperti darah dari tangannya dengan selembar tisu sebelum melemparkannya ke samping. Mereka sekarang sedang berjalan menuju supermarket. Seorang gadis sedang menunggu mereka di sana dan dia terkikik sambil menjilat es krimnya. Nona Natasha, sudah selesai. Jawab pemimpin berambut panjang itu. Suaranya tampaknya dingin tidak peduli dengan siapa dia berbicara. Haha, terima kasih atas kerja kerasnya, Dante. Sangat disayangkan bahwa informan saya kembali untuk melapor lebih awal. Itu sebabnya Anda tidak bisa menangkap Gerald juga. Sial, ini sangat tidak memuaskan. Meskipun Natasha baru saja tiba di universitas selama sehari, dia sudah memiliki banyak pengikut sendiri. Dia juga bertindak merajalela sehingga tidak ada yang berani memprovokasi dia. Terlebih lagi, dia tiba di universitas dalam konvoi yang sangat terkenal pada hari pertama sekolah. Ini membuat semua orang takut padanya. Itu sama sekali bukan kerja keras. Saya selalu merasa terhormat untuk melakukan apa saja untuk Nona Natasha dan Nona Safia. Baiklah kalau begitu. Kamu bisa kembali sekarang. Bersiaplah untuk panggilan saya berikutnya karena bisa kapan saja, kata Natasha sambil melambaikan tangannya untuk menyuruh para pria itu pergi sebelum menjilati es krimnya lagi. Sementara itu, gadis-gadis di kampus merasa ada yang tidak beres. Sudah cukup lama. Kenapa Harper dan Benjamin belum kembali? Sudah sekitar 20 menit. Mengapa kita tidak pergi ke sana untuk mencoba mencari mereka? Ayo pergi. Sebelum mereka bisa pergi,
Seorang gadis yang sepertinya teman sekelas mereka dari asrama tetangga tiba-tiba berlari ke arah Roseanne dan yang lainnya. Roseanne, sesuatu yang buruk telah terjadi. Ketika saya pergi ke supermarket sebelumnya, saya melihat saudara Anda dihentikan oleh beberapa pria sebelum dipukuli. Apa? Di mana dia sekarang? Jawab Roseanne saat dia gemetar karena terkejut. Ikuti aku. Sekelompok gadis kemudian segera mengejarnya. Ketika mereka tiba di tempat kejadian, Roseanne melihat Harper dan Benjamin berdarah deras di tanah. Saudara, Roseanne, aku baik-baik saja tapi orang-orang itu, mereka kejam. Meskipun Harper terbiasa bertarung, dia tidak bisa menahan rasa takut yang tersisa saat dia memutar ulang adegan dari sebelumnya di benaknya. Ketika sekelompok pria mulai memukuli mereka, keduanya secara alami mencoba melawan. Namun, Dante mampu mengangkatnya hanya dengan satu tangan. Setelah menerima tendangan cepat dari Dante, Harper merasa dunianya menjadi hitam. Hal yang sama berlaku untuk Benjamin. Tak satu pun dari mereka yang pernah memiliki kesempatan bertarung. Dan keduanya akhirnya dipukuli dengan buruk. Siapa yang bertanggung jawab untuk ini? Aku akan menelepon polisi sekarang. Teriak Roseanne. Sebelum dia bisa melakukannya, Harper meraih tangannya terlebih dahulu. Panggil Geralt. Kurasa orang-orang itu malah mengejarnya. Aku akan memanggilnya, jawab Roseanne. Sementara itu, sebuah percakapan terjadi di tempat parkir bawah tanah sebuah restoran. Jen tunggu. Tidak. Aku yakin aku harus memanggilmu Nona Zara sekarang. Haha, selamat. Anda sekarang adalah bos dari bar yang baru dikembangkan di York North Mountain. Komentar itu datang dari Flynn yang baru saja keluar dari restoran bersama Jen setelah berbagi makanan. Status Jen meningkat pesat karena hubungannya dengan Geralt. Orang bisa mengatakan bahwa statusnya sama dengan Flynn sekarang. Lagi pula, dia sendiri sekarang adalah bos. Ada beberapa perubahan besar di Mayberry City selama 2 bulan terakhir. Beberapa toko di York North Mountain bahkan sudah dipesan sebelumnya. Nona Zara, ayo Pak Flynn. Panggil saja aku Jen. Jawab Jen sambil tersenyum. Larry, ambil mobilnya agar kamu bisa mengirim Nona Zara kembali. Flynn menginstruksikan saat dia melihat ke arah 6 pengawal berpakaian hitam yang mengikuti di belakang mereka. Larry menurut begitu dia mendengar perintah Flynn. Namun, bahkan setelah menunggu hingga 6 menit, Larry tidak kembali dengan mobil. Apa yang sedang terjadi? Tanya Flynn. Saat 2 pengawal berjalan ke sudut untuk menyelidiki, salah satu dari mereka segera menjerit tajam. Ini menarik perhatian Flynn dan dia segera bergegas. Pada saat itu, beberapa mobil Maybach mulai bergerak cepat. Baik pintu masuk dan keluar dari parkir bawah tanah sekarang diblokir. Flynn dan Jen mendapati diri mereka terjepit di antara beberapa pria yang mengenakan kacamata hitam. Dari sekian banyak pria yang turun dari mobil Maybach, salah satunya berambut panjang dan wajahnya sepucat mayat. Sepertinya dia adalah pemimpin kelompok itu. Yah, ini sangat menarik. Tak seorang pun di Mayberry City akan berani memperlakukan saya seperti ini. Saya dapat melihat bahwa Anda semua adalah wajah baru. Dari mana asal kamu? Kata Flynn dengan tenang sambil menyalakan sebatang rokok. Bagaimanapun, dia adalah preman dan pengawal utama Zack. Situasi seperti ini tidak asing bagi Flynn. Pria berambut panjang itu hanya menunjuk ke arah Jen sebelum bertanya. Kamu Jen, kan? Ikut dengan kami. Flynn dapat melihat bahwa pemuda itu sangat sombong. Bahkan memilih untuk mengabaikan pertanyaan Flynn sama sekali. Akibatnya, dia segera memberi isyarat pada 2 orangnya sendiri. Kedua penjaga segera bergegas ke depan tetapi sebelum mereka bahkan bisa sampai di depan pemimpin, orang-orang yang berdiri di belakang Dante sudah bergegas ke depan dan menendang mereka ke tanah. Terkejut sesaat, Flynn kemudian melemparkan rokoknya ke tanah. Kamu cukup terampil. Namun, jika Jen yang kamu inginkan, maka kamu harus melewatiku terlebih dahulu. Kata Flynn sambil segera mulai bergegas ke depan. Tujuannya adalah wajah Dante. Pada saat itu, suara keras terdengar. Flynn telah berhenti bergerak maju dan setelah beberapa saat, Jen melihat kaki Flynn melemah saat dia perlahan mulai berlutut. Saat tubuh Flynn diturunkan, tinju Dante terungkap. Semuanya sekarang kabur di depan Flynn. Dan dia sudah bisa merasakan darah mengalir keluar dari mulutnya. Dia benar-benar tidak percaya. Meski begitu, dia mengerahkan seluruh kekuatannya untuk mencengkram kerah Dante.
Tindakannya menyebabkan kancing baju Dante terbuka. Dan itu menunjukkan kata bertato di dadanya. Naga. Sementara ini terjadi, Geralt baru saja mengetahui tentang situasi Harper dan Benjamin dari Roseanne. Mendengar kabar tersebut, ia langsung dilarikan ke rumah sakit. Apa yang terjadi? Tanya Geralt dengan cemas begitu dia melihat keduanya. Keduanya dipukuli habis-habisan. Kami juga tidak tahu banyak. Kami dipukuli oleh sekelompok pria yang belum pernah kami temui sebelumnya. Mereka sepertinya datang untukmu. Jadi berhati-hatilah, jawab Harper. Geralt terkejut mendengarnya. Datang untuknya. Siapa yang mungkin ingin memukuli saya? Saudara Geralt. Salah satu teman sekelas kami memberitahu kami bahwa orang yang memerintahkan para pria untuk memukuli Harper dan Benjamin adalah seorang gadis dari departemen kami. Namanya rupanya Natasha dan dia sangat mendominasi. Apa? Natasha? Geralt sekarang bahkan lebih terkejut. Berdasarkan apa yang dikatakan Harper dan Benjamin kepadanya, kelompok pria itu bukanlah gangster atau preman biasa. Tidak hanya terampil dalam bertarung, mereka juga tiba dengan mobil Maybach. Semua ini mengisyaratkan bahwa mereka adalah pengawal yang sangat terlatih yang bekerja untuk keluarga kaya dan bergengsi. Tapi, Natasha, bagaimana mungkin? Geralt tahu latar belakang keluarga Safia seperti punggung tangannya. Tidak mungkin mereka bisa menyewa pengawal yang begitu kuat, kan? Meskipun ada kebingungan, satu hal yang pasti, Natasha pasti mengincarnya. Pada saat itu, dia mengingat ekspresi kemenangan di wajah Natasha saat terakhir kali mereka bertemu di kampus. Jadi dia sudah berencana untuk membalas dendam padanya bahkan sejak saat itu. Lagi pula, bukan Natasha yang menyimpan dendam padanya. Dia bahkan tidak berselisih dengannya. Tidak. Orang yang ingin membalas dendam padanya, tidak lain adalah Safia. Lagi pula, Felicity sudah memberitahu Geralt tentang ini saat itu. Bahwa ketika dia pergi ke Yanken, dia bertemu dengan Safia dan dia tampak menjadi orang yang sama sekali berbeda dari dia yang dulu. Terlebih lagi, sebelum Safia meninggalkan universitas karena dia tidak tahan dengan semua penghinaan, dia secara khusus memperingatkan Geralt bahwa suatu hari dia akan kembali untuk membalas dendam padanya. Sejujurnya, Geralt selalu merasa malu pada dirinya sendiri karena menyebabkan Safia putus sekolah karena penanganannya yang buruk tentang masalah itu. Namun, dia adalah targetnya. Mengapa dia membalas dendam terhadap Harper dan Benjamin juga? Telepon Geralt mulai berdering pada saat itu. Itu adalah telepon dari Zack. Apa? Geralt terkejut sekali lagi begitu dia mendengar berita dari Zack. Setelah mengakhiri panggilan, dia memandang Harper dan Benjamin sebelum berkata, "Aku akan kembali untuk mengunjungi kalian nanti." Jen dan Mer, Flynn juga mengalami kecelakaan. Saya akan segera pergi ke sana untuk melihat apa yang sedang terjadi. Setelah mengatakan itu, Geralt bergegas ke rumah sakit lain. Ketika Geralt sampai di sana, Zack dan Michael sudah hadir. Flynn tidak terlihat terlalu baik. Hidungnya patah. Jen di sisi lain juga terluka. Untungnya, itu tidak separah cedera Flynn. Hanya pipinya yang terluka meskipun kedua sisinya sangat bengkak. Geralt sekarang yakin bahwa dalang di balik semua ini pasti Safia. Jika dia mengingatnya dengan benar, Jen telah menamparkan wajah Safia sebelumnya di masa lalu. Jelas bahwa dendam tertentu telah menyebabkan luka Jen hari ini. Apa yang telah Safia alami? Ketika mereka melihatnya, Zack dan Michael segera menghampirinya untuk menyambutnya. "Bapak Crawford." Geralt masih shock saat mereka mengatakan itu. Lagi pula, dia sekarang menatap Flynn yang tampak sangat kurus. Bagaimana dia tidak bisa? Flynn adalah petarung yang sangat baik dan dia memiliki beberapa orang di bawahnya. Fakta bahwa dia benar-benar dipukuli sampai dirawat di rumah sakit sungguh membingungkan. Karena tidak nyaman bagi Flynn untuk menjelaskan dirinya sendiri, Zack mengambil kebebasan untuk melakukannya. Merinci semua yang telah terjadi sementara Geralt mendengarkan. "Bapak Crawford, aku hampir yakin bahwa ini dilakukan oleh keluarga Long dari Yanken," kata Zaki. Keluarga Long. Geralt pernah mendengar tentang mereka sebelumnya. Jika dia ingat dengan benar, dia telah memberitahunya bahwa orang yang memaksanya untuk bertunangan adalah dari keluarga yang sama. Namun, bagaimana hubungan keluarga Long dengan Safia dan saudara perempuannya? "Apakah kamu sudah mengirim seseorang untuk menanyakan apa yang mereka inginkan?" tanya Geralt. "Kami sudah mendekati mereka tentang masalah ini. Namun,
Mereka menolak untuk mengakui memiliki bagian dari ini. Jawab Zaki. Apapun masalahnya. Geralt tahu bahwa prioritas utama sekarang adalah dia bertemu secara pribadi dengan Safia sehingga mereka bisa membicarakan semuanya dengan jelas. Jaga mereka baik-baik dan awasi kedua temanku juga. Saya akan menangani sisanya segera. Jawab Geralt. Karena semua ini terjadi karena dia. Dia harus menghadapinya secara pribadi. Dia tidak benar-benar takut pada keluarga Long. Sejujurnya, jika masalahnya benar-benar mendesak, dia hanya bisa memobilisasi dan menggunakan senjata terbesar keluarganya. Bahkan jika keluarga Long dari Yanken sangat kuat, Geralt akan mampu mengalahkan mereka tanpa pandang bulu. Namun, tidak peduli apa masalahnya, Geralt sudah menyimpulkan bahwa Safia hanya menjadi tidak berperasaan dan terdistorsi karena dia memperlakukannya dengan cara yang sama di masa lalu. Tidak ada gunanya menangisi susu yang tumpah. Untuk melanjutkan, pertama-tama dia harus mencarinya. Saat Geralt menuruni tangga, dia menelepon Felicity untuk menanyakan nomor telepon Safia. Apa? Saya tidak punya nomor teleponnya. Lagi pula kenapa kau memintanya? Saya pikir sebelum dia bisa menyelesaikan kalimatnya, Geralt sudah menutup telepon. Jika dia tidak memiliki nomor teleponnya, hanya satu orang lain yang memilikinya. Geralt harus menghadapi Natasha. Dia segera mengemudi kembali ke universitas. Setelah bertanya kepada bibi yang bertanggung jawab atas asrama putri, dia dengan mudah mengetahui kamar tempat Natasha menginap dan dia bergegas ke lantai 3. Meskipun bibi awalnya berpikir untuk menghentikannya, dia tahu bahwa Geralt adalah orang dengan latar belakang yang luar biasa begitu dia melihat mobil yang dikendarainya. Dia bahkan tidak berani mencoba menghentikannya naik tangga setelah itu. Suara keras terdengar saat Geralt menendang pintu kamar asrama putri hingga terbuka. Apa? Seorang gadis yang berdiri di koridor berteriak ketika beberapa teman sekamar Natasha melakukan hal yang sama sambil menutupi dada mereka. Mereka semua ketakutan. Sialan Ceet Bull. Keluar dari sini. Teriak gadis-gadis yang ketakutan saat mereka berkumpul. Natasha sedang merokok di balkon pada saat itu. Dan ketika dia melihat Geralt mendekatinya dengan marah, dia bisa menebak dengan baik mengapa dia ada di sini. Dia hanya terus merokok sambil menatap Geralt. Di mana saudara perempuanmu? Dia bertanya. Dan kenapa aku harus memberitahumu? Aku ingin melihatnya jika dia kembali. Kenapa dia bahkan ingin bertemu denganmu? Kakakku memberitahuku bahwa dia tidak ingin melihatmu sama sekali. Jawab Natasha. Kalau begitu berhentilah mendorongku ke jalan buntu. Apakah kamu yang mengirim orang-orang itu untuk memukuli teman-temanku? Tanya Geralt sambil meraih pergelangan tangan Natasha. Rasa sakit yang tiba-tiba membuatnya meringis kesakitan. Kamu dengarkan aku dulu. Teriak Natasha sambil berusaha mati-matian untuk menjauh darinya. Dia kemudian menggelengkan kepalanya sebelum berkata, aku tahu kamu pasti merasa sangat bingung tentang banyak hal sekarang. Kamu pasti bertanya-tanya kapan aku dan adikku mendapatkan pengaruh dan kekuatan sebanyak ini kan? Baiklah kalau begitu. Karena kamu sudah sangat marah sampai-sampai kamu bahkan bergegas ke asrama putri. Ada satu hal yang bisa kukatakan padamu. Ikut denganku dan kita akan bicara di bawah. Jawab Natasha. Dia kemudian membawanya ke sebuah taman kecil di dekatnya. Setelah tiba di sana, mereka hanya berhenti berjalan dan berdiri di sana. Jadi Geralt, atau haruskah aku memanggilmu Tuan Crawford? Aku baru mengetahui identitas aslimu kemarin. Sungguh menakjubkan untuk berpikir bahwa Anda sebenarnya adalah Tuan Crawford dari Maybury City. Tidak heran mengapa Anda sangat menyakiti saudara perempuan saya. Namun, tidakkah Anda pikir Anda jauh lebih kejam terhadapnya dibandingkan dengan bagaimana saya memperlakukan teman-teman Anda? Kamu sudah sesedih ini setelah kami mengajari temanmu pelajaran. Tapi apakah kamu sadar apa yang kamu lakukan pada adikku? Apakah kamu tahu bahwa kamu hampir membunuhnya dan meninggalkanku tanpa saudara perempuan? Aku hampir membunuhnya. Jawab Geralt yang terkejut sekaligus tidak percaya dengan pernyataannya. Terima kasih sudah mendengarkan novel lelaki yang tak terlihat kaya. Sampai jumpa di novel selanjutnya.